Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, B, dan C. Bertemu kembali dalam materi pembelajaran PLBJ. Untuk pembelajaran jarak jauh kita selama Ramadan ini, kemarin di jadwal yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing, untuk hari Kamis itu kan ada materi PJJ yaitu PLBJ atau kesenian. Nah, untuk teknisnya itu nanti di minggu pertama yaitu PLBJ yaitu hari ini ya. Lalu untuk minggu kedua yaitu PJJ-nya kesenian. Untuk minggu ketiga, kembali lagi, kita akan bertemu dengan materi PLBJ. Nah, anak-anakku, bagaimana keadaan kalian? Bu Zeni harap kita di rumah masing-masing masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan jangan lupa terus berdoa, rajin bersyukur, bersedekah, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dilancarkan oleh Allah. Amin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran PLBJ, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran PLBJ hari ini, Bu Zeni akan sampaikan ke kalian yaitu materi kita berkaitan dengan mereview materi kita selama semester 2. Nah, sebelum kita mulai mereview, Bu Zeni harap kalian sudah menyiapkan buku tulis PLBJ kalian karena nanti Bu Zeni akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Siapkan terlebih dahulu ya buku tulis PLBJ-nya. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke materi semester 2 ya. Nah, semester 2 apa aja sih materi yang kita pelajari kemarin? Yaitu 1. Berkaitan dengan rumah sehat. 2. Permainan Damdas 3 batu. 3. Permainan wak-wagung. 4. Cerita Rosim. Dan yang terakhir yaitu lagu Betawi Sirih Kuning. Tentunya materi-materi di PLBJ ini tidak jauh dengan kehidupan kita sehari-harinya sebagai rakyat atau orang Betawi, yaitu mempelajari dengan kebudayaan daerah Betawi. Nah, anakku, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu berkaitan dengan rumah sehat. Di materi rumah sehat ini, kemarin kita bahas mengenai fungsi rumah, lalu ciri rumah sehat, dan bagaimana cara menjaga kebersihannya. Tentunya kalian sudah tahu kan fungsi rumah itu apa? Yang pertama, sebagai tempat tinggal, tempat beristirahat, tempat berlindung. Berlindung dari apa? Bisa jadi dari hewan buas, dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Dan yang terakhir yaitu tempat berkumpul bersama keluarga kita. Nah, kita nanti setelah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, biasanya kita ada namanya tradisi pulang kampung. Karena ada wabah pandemi COVID-19 ini, mungkin dari beberapa anak-anakku ada yang tidak bisa pulang kampung. Nah, lebih baik kita berlebarannya di rumah bersama orang tua kita ya. Jadi tidak pulang kampung dulu, biar semuanya lebih terjaga kesehatannya dan kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Tetap sabar ya. Selanjutnya terkait dengan ciri rumah sehat. Kira-kira
Rumah sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah rumah harus memiliki atap. Kenapa? Agar kita terhindar dari hujan, panas, badai, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki jendela dan ventilasi. Nah, jendela dan ventilasi ini fungsinya yaitu untuk mengatur pertukaran udara. Jika kita tidak punya jendela, ventilasi, jadi rumah kita nanti akan berasa pengap dan panas. Nah, lebih baik rumah kita biar lebih sehat, usahakan memiliki jendela dan ventilasi, biar udaranya pun bisa keluar masuk dengan mudah. Selanjutnya, rumah juga harus memiliki lampu penerangan agar apa? Saat kita beraktivitas lebih mudah jika kita ada lampu ya, lebih terang. Dan yang keempat, memiliki kamar dan ruangan terpisah. 5. Memiliki kamar mandi dan WC. Nah, ini penting juga nih kamar mandi dan WC karena untuk kita bersih-bersih. 6. Memiliki septic tank. Fungsi dari septic tank ini yaitu untuk menampung kotoran manusia atau tinja. Kalau kita tidak punya septic tank, nah kita mau buang kemana BAB-nya ya. Lalu, memiliki saluran air, memiliki tempat sampah, dan memiliki sarana air bersih. Tentunya semuanya ini adalah penting untuk ada di rumah yang sehat. Biar apa? Biar semuanya berjalan dengan baik dan rumah kita terhindar dari kuman-kuman yang tidak kita harapkan. Selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan. Yang pertama tentunya kalian menyapu setiap hari, mengepel pun juga lebih baik setiap hari dilakukan ya. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret dinding. Lalu yang terakhir menyiram tanaman. Kenapa menyiram tanaman? Nah, dengan kita menyiram tanaman tentunya pohon-pohon menjadi lebih subur dan udaranya pun lebih segar ya. Jangan lupa disapu, dibersihkan, disiangin tanamannya ya. Lalu di bawah-bawah tanaman itu disapu juga biar kotoran dedaunan bisa bersih, tidak menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya yaitu permainan Damdas 3 Batu. Ada yang masih ingat arena Damdas 3 Batu itu seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, di sini sebelah kiri kalian yaitu Bu Zeni tayangkan arena dari permainan Damdas 3 Batu. Nah, di situ terlihat sekali ada batu atau biji-biji yang tersusun pada arena tersebut. Ya, berapa jumlah batunya? Ayo. Oke, ada 6 batu atau biji yang dipakai saat bermain Damdas 3 batu. Masing-masing anak membutuhkan 3 batu. Di situ terlihat bahwa batu atau biji yang mereka pakai menggunakan warna yang berbeda. Tujuannya untuk apa ya? Tentunya untuk memudahkan kalian membedakan mana batu kalian, mana batu lawan. Jadi biar tidak tertukar ya saat bermain. Untuk permainan Damdas 3 Batu ini biasanya dimainkan oleh 2 orang ya. Lalu sarana apa yang dibutuhkan seperti tadi yang kita bilang atau Bu Zeni sampaikan, ada batu atau biji-bijian sebanyak 6 buah dan arena damdas. Nah, arena damdas ini bisa kalian buat di karton atau kamu kalau nggak ada karton bisa main di lantai. Kalau di lantai kita bisa gambarnya dengan apa? Kapur atau dengan spidol yang besar ya, yang untuk papan tulis itu. Lalu kalau tidak ada spidol, tidak ada kapur, kalian bisa membuatnya misalkan di karton dengan pensil atau bolpen dan lain-lain. Bagaimana cara bermainnya? Masih ingat dengan cara bermainnya? Yang pertama, tentunya kalian menata batu pada arena damdasnya. Lalu
kalian suten. Nah, suten ini untuk menentukan mana yang jalan terlebih dahulu. Yang ketiga, melangkahkan batu secara bergiliran. Jadi yang menang dia akan maju terlebih dahulu batunya. Lalu nanti kemudian yang kedua adalah yang kalah dan kembali lagi ke yang pertama tadi yang bermain melangkah maju dulu. Dan yang keempat, menentukan pemenang. Pemenangnya yang bagaimana? Nah, untuk pemenang dalam das 3 batu ini adalah dia yang dapat meletakkan atau memindahkan batunya sampai ke gunung lawan terlebih dahulu, ya. Nah, gunung itu yang mana? Gunung itu adalah yang berbentuk segitiga ya. Tuh, itu gunungnya. Selanjutnya, nilai apa yang terkandung? Tentunya satu, kejujuran, ketelitian, disiplin, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu permainan dalam das 3 batu. Yang ketiga yaitu permainan wak-wagung. Masih ingat dengan permainan wak-wagung? Saat kalian masih aktif di sekolah, kalian kemarin sudah mempraktekkan ya permainan permainan wak-wagung. Nah, untuk permainan wak-wagung ini biasanya dimainkan di tempat yang luas dan tidak perlu menggunakan alat apapun karena kita bermainnya dengan teman-teman ya. Permainan ini akan semakin seru jika semakin banyak yang ikut bermain. Bagaimana cara bermainnya? Nah, bagi kalian yang lupa, kita lihat video berikut ya. Nah, kita mau main apaan nih? Gimana kalau kita main wak-wagung? Mantep tuh, sore-sore gini main wak-wagung. Iya, pas bener. Kita ada 6 orang. Yuk, kita mulai mainnya. Sebelum main wak-wagung, kita tentuin dulu 2 orang yang jadi terowongannya, alias penjaganya. Kalau gitu, kita main ompimpa buat tentuinnya. Karena kita ada 6 orang, 2 orang yang posisi tangannya beda. Kudu jadi terowongan ya. Hompimpa alayum gambreng. Nek Ija pakai baju rombeng. Nah, Isana Mezaki, kalian berdua yang jadi terowongan. Sebelum mulai, kita tentuin dulu pilihan kate buat nyari anak buah. Aye, bulan ya San, Iksan bintang. Sip, mantep deh, ayo bintang. Yuk, kita mulai main wak-wagungnya. Hore! Yuk teman-teman, kita atur posisi. Siapa yang mau paling depan? Siti Aji yang di depan, Aye paling belakang, Mineh kedua, dan si Andin ketiga. Gimana? Oh, ya udah. Yuk kita mulai mainnya. Wak-wagung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap hutan, sarang galau di pohon jagung, gangginggung, tam-tam buku, seleret don delima, pat lembing patah papu, tarik belimbing tangkap satu, pita lari pit, kuda lari kejepit sipit, kosong kosong kosong, isi isi isi, kosong kosong kosong, isi isi isi. Mine, pilih bulan apa bintang? Mine, pilih bulan aja deh. Asik. Berarti Mine ikut Aye. Yuk, mulai lagi. Wak-wagung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap hutan, sarang galau di pohon jagung, gangginggung, tam
jadi deg-degan deh diliatin gini. Ih, Siti, gitu aja kayak lagi mau ulangan matematika, pakai deg-degan. Ya udah, Siti pilih bulan aja deh. Asik. Siti ikut Aye. Ya, Siti. Wak wak gung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap hutan, sarangga di pohon jagung. Gang ginggung, tam tam buku, seleret don delima, pat lembing patah papu, tarik belimbing tangkap satu. Pita lari pit, kuda lari kejepit sipit, kosong kosong kosong, isi isi isi, kosong kosong kosong, isi isi isi. Ayo pilih bintang. Loh, kok Anden tahu? Padahal kan kita belum ngomong. Kan Ayi liatin gerak mulut kalian, tapi Ayi kagak tahu siapa bulan dan siapa yang bintang. Ya udah. Berarti Andin masuk kelompok Aye. Mamat, pilih bulan atau bintang? Jangan lama-lama mikirnya, Mat. Ayi pilih bulan. Hore! Berarti Mamat masuk kelompok Ayi. Ya, Ayi pikir bulan itu Iksan. Iksan, kita lanjutin permainannya. Siap-siap ya. Bakal Ayi rebut anak buah Iksan. Oh, kagak bisa. Aye yang bakal rebut anak buah Zaki. Hehehe. Zaki, sebentar ya. Aye narik napas dulu. Yuk kita mulai lagi. Nah, sudah ingat kan bagaimana cara bermainnya? Berarti tadi sebelum kita bermain wak-wagung, yang pertama adalah home pimpa untuk menentukan siapa penjaga gerbangnya. Nah, untuk penjaga gerbang ada 2 anak ya. Kalau di video tadi adalah bulan dan bintang. Tapi kalau di buku kita disebutnya adalah si angin dan si hujan. Nah, setelah selesai menentukan penjaga gerbang, nanti anak-anak yang lain berbaris. Lalu mereka sambil menyanyikan lagu wak-wagungnya, mereka berputar mengelilingi gerbangnya tadi ya. Lalu nanti penjaga gerbang mereka akan menangkap salah satu anak yang di bagian lagu terakhirnya. Ya, anak yang tertangkap mereka disuruh milih si hujan atau si angin. Kalau sudah memilih, mereka harus berbaris di belakang penjaga gerbang yang sesuai dengan mereka pilih. Nah, lalu siapakah yang menang? Yang menang nanti adalah penjaga gerbang yang bisa menangkap anggota dari penjaga gerbang yang lain. Ya, semakin banyak yang tertangkap berarti dia yang menang. Nah, kira-kira apa nilai yang terkandung dalam permainan wak-wagung ini? Yang pertama adalah persatuan, 2 kerja keras, kebersamaan, kejujuran, dan lain-lain. Oke, anak-anakku, mudah kan? Selanjutnya yaitu cerita Rosim. Nah, cerita Rosim ini adalah salah satu cerita dari rakyat Betawi. Tokohnya adalah ada Rosim, Apol, Nyonya van der Ploeg. Nah, Rosim ini adalah seorang yang bekerja di Nyonya van der Ploeg. Nah, Nyonya van der Ploeg ini, beliau adalah seorang majikan yang kejam dan sombong ya. Akhirnya Rosim tidak betah dan dia memilih pergi dari
tempat dia bekerja. Dan Apol itu adalah suami dari Rosim. Dia mencari-cari Rosim, tidak ketemu dan tidak ada. Akhirnya dia juga memutuskan untuk keluar dari rumah Nyonya Van der Ploeg dan mencari Rosim. Nah, malangnya saat keluar dari rumah tersebut, Rosim tertangkap oleh penjahat ya. Lalu Apol mencarinya. Karena bantuan dari polisi, akhirnya Apol berhasil menemukan Rosim. Lalu, nilai apa yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menghadapi orang yang selalu jahat kepada dirinya. Sabar dalam menghadapi segala cobaan kehidupan. Tabah, lalu tidak mudah putus asa, bersikap baik dengan sesama. Dan materi yang terakhir yaitu tentunya kalian masih ingat berkaitan dengan lagu Betawi Sirih Kuning. Nah, kemarin kan kalian sudah mempraktekkan menyanyikan lagu Sirih Kuning ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita pelajari kembali? Yaitu Bu Zeni mengingatkan bahwa syairnya itu berupa pantun. Kemarin saat ada latihan di Google Form, ada yang masih menjawab syairnya berupa karangan. Nah, itu belum tepat ya. Syair dari lagu Sirih Kuning ini adalah berupa pantun, di mana baris 1 dan 2 dalam pantun itu biasanya sampiran. Lalu 3, 4 itu adalah isi. Nanti akan lebih lanjut dibahas saat kalian di kelas 4, 5, dan 6 terkait dengan pantun ya. Biasanya lagu Sirih Kuning ini diiringi dengan musik gambang kromong. Dan lagu ini digunakan untuk mengiringi tari cokek, salah satu tarian dari Betawi. Lagu ini juga mengandung makna, yaitu mengungkapkan rasa riang gembira. Dan nilai apa yang terkandung yaitu memupuk kebersamaan, mencintai dan melestarikan budaya daerah. Nah, tentunya siapa lagi yang akan melestarikan budaya daerah kita kalau bukan kita sendiri ya. Jadi, cintailah dan lestarikanlah budaya-budaya daerah kita karena kebudayaan daerah kita ini salah satu kekayaan bangsa kita. Oke, anak-anakku. Nah, selanjutnya adalah latihan. Nah, terkait latihan ini, Bu Zeni harap kalian sudah menyiapkan buku tulis PLBJ-nya ya. Nanti kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian. Misalkan nomor 1 jawabannya C. Berarti 1 C. Misalkan jawabannya C itu adalah Rosim. Berarti 1 C Rosim. Kayak gitu ya. Nah, sudah siap untuk mengerjakan latihannya? Oke, sini klik dulu ya. Siapkan bukunya. Kita akan mengerjakan dari soal nomor 1. Yang pertama, fungsi rumah selain untuk tempat tinggal juga berfungsi sebagai, nah silahkan pilih A, B, atau C. A. Tempat beristirahat, B. Tempat bertamu, C. Tempat berkumpul tetangga. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Silahkan tulis di buku kalian. Yang kedua, ciri rumah sehat adalah memiliki septic tank. Fungsi dari septic tank adalah A. Menampung sampah, B. Menampung kotoran atau tinja, C. Menampung air bersih. Ayo langsung jawab A, B, atau C, lalu ditulis keterangannya ya. Oke, sudah. Sekarang soal yang ketiga. 3. Pada permainan damdas 3 batu, untuk menentukan pemain yang jalan terlebih dahulu adalah dengan cara A. Home pimpa, B. Undian, C. Suten. Oke, sudah ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 4.
Pemenang dalam permainan Damdas 3 batu adalah A. Pemain yang lebih dulu menjalankan batunya sampai gunung lawan. Pemain yang lebih dulu menjalankan batunya di gunungnya sendiri. C. Pemain yang akhir sampai ke gunung lawan. Silahkan pilih salah satu jawaban A, B, atau C yang kalian anggap paling benar. Selanjutnya, soal yang ke-5. Gerbang dalam permainan wak-wakgung dibuat oleh titik-titik anak. A. 1, B. 2, C. 3. Ayo, tadi gerbangnya dibuat oleh berapa anak tadi di video? Sudah jelas banget ya. Silahkan pilih jawabannya. Sudah ya, sekarang soal yang ke-6. Nilai yang terkandung dalam permainan wak-wakgung adalah A. Keamanan, B. Kesombongan, C. Persatuan. Masih ingat, tadi nilainya ada beberapa ya. Pilih salah satu yang paling benar. Sekarang soal yang ke-7. Pada cerita Rosim, tokoh yang memiliki sifat sombong dan kejam adalah A. Rosim, B. Apol, C. Nyonya van der Ploeg. Yang A. Rosim ya, A. Rosim, B. Apol, C. Nyonya van der Ploeg. Lalu, soal yang ke-8. Sifat Rosim yang perlu diteladani adalah A. Sabar, B. Sombong, C. Pemarah. Soal yang ke-9. Lagu Sirih Kuning biasanya diiringi dengan musik A. Gambang Kromong, B. Jazz, C. Pop. Yo, mana tadi? Dah ya, sekarang soal yang terakhir, nomor 10. Syair lagu Sirih Kuning berbentuk A. Puisi, B. Karangan, C. Pantun. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, jawabannya sudah kalian tulis tadi, kirimkan ke wali kelas masing-masing ya, difoto dan dikirimkan ke wali kelasnya. Ya, lalu anak-anakku, meskipun kita di rumah, tetap semangat ya belajarnya. Semoga kita semuanya segera dapat berjumpa kembali di sekolah kita tercinta SD Muhammadiyah 5. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Tingkatkan terus mengajinya, sholatnya jangan ditinggalkan. Usahakan ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Ya, lalu di malam hari usahakan bisa melakukan sholat tarawih bersama keluarga tercinta. Cukup sekian pembelajaran PLBJ dengan Bu Zeni di pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.